Bagian kerjasama Sekretariat Daerah Kota Makassar, tugas pokok memfasilitasi kerjasama dalam negeri maupun luar negeri. Dalam rangka event Centuries of Friendship, itu pemerintah Kota Makassar diundang secara hormat untuk mengisi acara pementasan seni dan budaya Gedung Sydney Conservatorium Music di Sydney. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapeda Corner bersama saya Elsa Dawi. Seperti biasa, kita pasti ditemani oleh narasumber yang hari ini akan kita ajak untuk berbincang-bincang. Nah, kali ini perbincangan kita mengenai ada satu bagian nih di lingkup pemerintahan Kota Makassar yang kemudian kalau kita dengar dari nama mungkin masih masyarakat umum masih awam ya terkait dengan bagian satu ini, karena mungkin kita familiarnya dengan SKPD, dinas-dinas dan segala macamnya. Nah, ini juga adalah satu bagian yang sangat penting dalam hal menjalin hubungan baik itu di dalam lingkup pemerintahan maupun hubungan dengan mitra-mitra yang ada di luar lingkup pemerintahan Kota Makassar. Langsung saja saya sapa narasumber kita pada hari ini, ada Ibu Ismawati Nur selaku Kepala Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Makassar. Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya bilangnya bahwa memang masyarakat itu mungkin masih banyak yang kurang tahu nih Bun ya. Seperti apa sih sebenarnya lingkup kerja dari bagian kerjasama pemerintah Kota Makassar ini? Hubungan-hubungan apa yang kemudian dibangun keluar ataupun di dalam oleh bagian kerjasama? Terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan bahwa bagian kerjasama Sekretariat Daerah Kota Makassar itu memiliki tugas pokok memfasilitasi kerjasama dalam negeri maupun luar negeri. Jadi kami itu membantu merumuskan kebijakan-kebijakan kerjasama yang merupakan mendelegasikan kewenangan dari Bapak Wali Kota kepada Sekretariat, kemudian diteruskan kepada kami bagian kerjasama. Jadi kerjasamanya seperti apa? Ya. Kerjasamanya itu dengan baik dengan pemerintah kabupaten kota lainnya, kerjasama dengan pemerintah provinsi ataupun dengan pemerintah pusat. Jadi itu berbentuk sinergi, kerjasama sinergi. Kita juga punya kerjasama dengan mitra lainnya. Jadi itu kita sebut kerjasama dengan pihak ketiga, baik itu investor yang menginginkan kerjasama investasi ataupun kerjasama urusan lainnya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa banyak urusan dalam pemerintahan daerah. Ya. Mungkin termasuk urusan sampah, urusan pengelolaan lingkungan, ya, urusan pengurangan risiko bencana, misalnya itu banyak urusannya. Kesehatan juga. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi di tempat kami itu ada 3 sub kegiatan, karena sudah tidak ada lagi ya subbagian setelah ada penyetaraan. Jadi sub kegiatannya itu adalah fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerjasama luar negeri, maupun monitoring dan evaluasi dari kerjasama itu sendiri. Ya. Oke, jadi memang alurnya apakah ketika ada yang ingin membuat kerjasama itu masuk dulu ke bagian kerjasama kemudian keluar ke bagian SKPD yang menaungi atau seperti apa? Iya, biasanya bagi calon mitra yang ingin melakukan kerjasama dengan pemerintah Kota Makassar itu menyurat kepada pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini ke Bapak Wali Kota. Nanti kami akan mendapatkan disposisi dari beliau, kadang-kala juga melalui Pak Sekda, itu disampaikan kepada kami. Kami lihat, kami membuat telaah. Gitu. Kami mengundang SKPD atau OPD terkaitnya yang paling relevan untuk kita bahas apakah rencana kerjasama atau usulan kerjasama tersebut itu layak untuk kita teruskan. Gitu. Jadi itu merupakan, jadi kerjasama itu merupakan kesepakatan bersama. Jadi hasil telaah bersama sebenarnya. Karena ya seperti yang tadi kami sampaikan bahwa itu kami tugasnya memfasilitasi. Baik, jadi memang semuanya harus disinkronkan juga ya. Betul. Nah, kalau kita lihat ini kan Pak Dhani Pomanto selaku Wali Kota Makassar, memang hubungan keluarnya sangat
sangat baik dan kita tahu bahwa Kota Makassar ini kalau berdasarkan visi misi wali kota dan wakil wali kota, Pak Dhani itu sangat ingin Makassar dikenal sebagai kota dunia ya. Siap, ya. Dan baru-baru ini adalah juga ada julukan kota metaverse. Ya. Nah, di belakang kita juga ini sudah ada berbagai macam bendera-bendera. Kita tahu Pak Dhani memang sangat ingin menjalin kerjasama baik dengan baik dalam negeri maupun luar negeri. Sejauh ini gimana nih hubungannya dengan pemerintah dalam negeri sendiri dan juga keluarnya seperti apa? Jadi mungkin sebagai gambaran seberapa menariknyakah Kota Makassar bagi mitra-mitra kerjasama kami. Data 2021 itu menunjukkan bahwa terdapat 48 kerjasama dalam negeri. Itu yang ditandatangani oleh Pak Wali Kota ya, belum termasuk yang ditandatangani oleh para kepala dinas. Terus kita juga memiliki 4 kerjasama luar negeri. Jadi hampir setiap minggu itu ada kerjasama, ada penandatanganan kerjasama. Pak pimpinan kita itu memang sangat mendukung kerjasama dengan mitra lainnya, dan mitra lainnya juga itu tempting, tergoda untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah Kota Makassar karena memang kita punya banyak program kota yang menarik. Misalnya pimpinan kita, kepala daerah itu punya agenda Sombere and Smart City. Implikasinya adalah begitu banyak mitra yang ingin bekerja sama untuk membantu mengembangkan kota pintar dan Sombere ini. Nah, termasuk salah satunya adalah kerjasama kita dengan Australia. Itu dalam bentuk kerjasama twinning program dengan kota Gold Coast. Terus ada istilahnya AASCTF. Jadi ASEAN Australia Smart City Trust Fund gitu. Jadi memang termasuk Temasek dengan Singapura. Jadi memang jargon Smart City ini memang mendunia di mana-mana, dan kita sebagai salah satu kota di Indonesia Timur itu termasuk yang cukup progresif dalam hal ini untuk mengembangkan kota pintar. Ditambah jargon Sombere, ya betul. hospitality-nya kepala daerah itu jualan yang luar biasa. Jadi memang sangat menarik perhatian, baik itu di dalam negeri maupun sampai keluar ya. Udah sampai keluar. Udah sampai keluar, Sombere sudah sampai di luar. Jadi sebenarnya hospitality ini yang dengan kata lain adalah Sombere adalah perpaduan antara melayani publik dengan hati. Jadi bukan lagi melayani publik dengan sekedar IT, perangkat dan segala macam, tapi sekarang dengan menyentuh hati. Itu yang selalu pimpinan kita menyampaikan kepada seluruh aparatnya. Jadi public service itu alat hati. Oke, jadi memang ada keinginan dan juga memang tujuan utamanya adalah memperkenalkan, apalagi kalau kita lihat Sombere ini kan berasal dari bahasa yang mungkin di luar dari Sulawesi itu belum semua tahu ya seperti apa sebenarnya perwujudan dari kata Sombere ini. Itu sendiri model perkenalannya keluar seperti apa? Apakah itu juga menjadi tanggung jawab dari bagian kerjasama untuk memperkenalkan bahwa seperti ini di program-program, sekalipun kita menggunakan bahasa-bahasa yang memang khas dari Kota Makassar? Ya, kalau Sombere sendiri itu kan sebenarnya sekota Makassar ya. Itu sama-sama kita mempromosikan. Kalau untuk kerjasamanya sendiri itu kita tinggal melanjutkan apa yang sudah kita laksanakan saat ini, kita mengembangkan, kita memperkuat dalam hal ini. Jadi misalnya kita sekarang kan ada rencana mau berkunjung, melaksanakan kunjungan kerja ke mitra kami pemerintah kota Gold Coast. Nah, itu dalam konteks Smart City juga gitu. Jadi tentunya adalah kita harus memperlihatkan kekuatan kita yang melayani publik dengan menyentuh hati gitu. Nah, itu kan sebagai program Kota Kembar, kita juga harus memberikan kontribusi kepada mereka bahwa menyentuh hati adalah dengan cara seperti ini.
sambil belajar mereka bagaimana sih mengelola kotanya, kita bagaimana mengelola kota. Oke, Kurang jadi lebih ada pertukaran. ada pertukaran tata kelola. Nah, dalam waktu dekat ini nih Bu, apakah ada kemudian kerjasama yang dari pemerintah Kota Makassar sendiri akan menerima kunjungan dari luar, atau dari pemerintah Kota Makassar sendiri yang akan menghadiri sebuah kegiatan atau event mungkin di luar negeri ataupun dalam negeri yang mungkin cukup besar dan cukup bisa kita informasikan kepada penonton kita? Oke, terima kasih. Selama ini memang kita selalu menerima mitra, calon mitra lah ya, calon mitra dalam negeri maupun luar negeri. Itu biasanya kita sebut audiens ke kediaman Pak Wali Kota. Salah satunya kita kedatangan duta besar dari Australia sendiri ada, itu hari meresmikan, bukan meresmikan sih, kita dikunjungi oleh Perdana Menteri Australia, dan kebetulan kita punya kerjasama Rice Monash University atau revitalisasi permukiman informal maupun lingkungannya itu di Kecamatan Manggala. Ya. Kemudian kita juga barusan dikunjungi oleh Pak Duta Besar Prancis. Mereka meng-launching kantor konsul Prancis di Kota Makassar. Iya. Nah, kemudian untuk kerjasama lainnya itu kita akan segera melakukan kunjungan kerja ke Australia dalam rangka undangan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney maupun Asosiasi Art and Culture dari suku Aborigin. Jadi mereka dalam rangka Hari Naidok itu mengundang pemerintah Kota Makassar yang dalam hal ini mewakili suku Makassar, di mana suku Aborigin itu ternyata telah lama memiliki hubungan budaya dengan suku Makassar. Itu bisa dilihat dari perahunya. Jadi orang Australia atau orang Aborigin-nya sendiri itu menyebut orang Makassar Makassan. Iya. Jadi dan mati N ya. Mati N. Makassan. Jadi itu kita bisa lihat di museum-museumnya kalau ada display mengenai suku Aborigin dengan sejarahnya, itu pasti ada tertulis, ada foto potret mengenai hubungan antara suku Aborigin dengan suku Makassar. Karena saya pernah di Australia. Jadi dalam rangka event Centuries of Friendship itu pemerintah Kota Makassar diundang secara hormat untuk mengisi acara tersebut selama pementasan seni dan budaya 15 menit di gedung Sydney Conservatorium Music di Sydney. Wow, luar biasa banget. Acara global, acara dunia. Iya, jadi nanti akan berkunjung ke sana bersama dengan para penari dan pemusik, iya. Yang sudah disiapkan ya dari Siap, saat ya. ini. Dan itu kapan Bu? Kapan akan berangkatnya, dan siapa saja yang akan ikut bersama dengan Pak Wali? Ya, jadi insya Allah kami akan berangkat tanggal 7 Juli ini, 2 minggu lagi. Tanggal 7 Juli ini untuk penampilan di Sydney Conservatorium itu tanggal 9 Juli, malam minggu. Jadi ini adalah kesempatan emas bagi kita mempromosikan wisata di skala global, karena ini kota Sydney adalah pusat dunia ini, Sydney. Tempat berkumpulnya orang di seluruh dunia itu kota Sydney. Itu nanti kita rangkaikan dengan kunjungan kita menemui Pak Wali Kota Gold Coast dalam rangka kerjasama sister city kita. Baik. Nanti akan ada penampilan budaya apa yang disiapkan oleh Kota Makassar sendiri untuk ditampilkan di acara tersebut? Ya, jadi nanti kita akan menampilkan seni dan musik yang kolosal. Di atas panggung itu direncanakan ada 30 orang. Wow. Karena ini adalah gedung opera. Jadi
musiknya juga harus live. Jadi kita membawa semua alat musik, gendang, apa istilah pui-pui, Iya, semua alat-alat musik semua yang- alat musik itu harus ada on stage. Wow. Gitu. Luar Jadi biasa. konsepnya kalau nggak salah itu konsep Midodoro ini ya kalau nggak salah ya, kayak mapaci ya, kayak mapaci istilahnya. Dan Gitu. kita berkesempatan untuk menampilkan itu di depan orang banyak selama 15 menit ya. Selama 15 menit. Wow, kesempatan yang sangat Iya, mahal. jadi durasi waktu penampilan itu kan total 90 menit, kita dikasih 15 menit. Berarti 1/6 bagian itu adalah milik pemerintah Kota Makassar. Wow. Ya, selain dengan menjalin kerjasama dengan Australia sendiri, kita juga tahu bahwa pemerintah Kota Makassar itu sudah dari beberapa tahun lalu punya kegiatan besar seperti F8 ya, yang kemudian juga melibatkan beberapa negara-negara tetangga kita yang saya masih ingat waktu pertama sekali F8 dimulai itu ada beberapa Perdana Menteri juga yang datang ke Kota Makassar. Nah, tahun ini tentu akan kita udah lihat seperti apa promosi-promosi F8 nanti akan dilaksanakan. Boleh sedikit gambarannya, Bu? Tentu ini juga pasti dalam kaitannya dengan bagian kerjasama ya untuk pelaksanaan F8 sendiri. Ya, kalau F8 atau Festival Ed sendiri kan leading sektornya ada di Dinas Pariwisata. Kami itu mensupport dalam hal penyelenggaraan forum internasional. Dalam hal ini kami akan menyelenggarakan Makassar Investment Forum sebagai bagian dari rangkaian acara F8 tersebut. Nah, kami sudah bekerja sama dengan networking EDC Forum, yang mana EDC Forum ini akan mendatangkan calon investor dari 24 negara. Nah, saat ini kita melakukan pekerjaan-pekerjaan persiapan, kita melakukan sounding kepada provinsi, kabupaten, kota se-Sulawesi. Jadi lokus kegiatan kami untuk Makassar Investment Forum tanggal 6 dan 7 September ini adalah menggait para investor untuk melihat dan apa istilahnya ya, market sounding rencana-rencana investasi di Pulau Sulawesi, khusus sektor infrastruktur dan kemaritiman. Jadi nanti dari 24 negara itu mereka akan memboyong mitra-mitra investornya ke kita, ke Kota Makassar. Baik, jadi memang harus melihat langsung, bukan berarti kita ini ya kurang, tapi memang harus ada yang kita lihat sebagai bentuk perbandingannya supaya tata kelola kita juga jauh lebih baik. Ya, istilahnya best practices. Iya. Luar biasa. Jadi memang bagian kerjasama ini kalau kita lihat, mungkin saya pun sebenarnya tuh baru pertama kali ya, misalnya baru pertama kali datang ke bagian kerjasama, kemudian baru mengetahui juga bahwa oh iya ternyata memang harus ada yang menaungi bagian kerjasama ini secara khusus supaya ini lebih tertata lagi. Dan kita kan taunya kalau masyarakat umum mungkin taunya yang umum aja, Bu. Jadi ini memang sangat informatif, dan kita juga berharap nanti kerjasama yang terbangun antara pemerintah Kota Makassar dengan pemerintah daerah lainnya maupun juga pemerintah luar negeri bisa terus terjalin dengan baik. Insyaallah. Program-programnya juga tentu apa yang didapatkan dari hasil berkunjung ke negara-negara luar itu bisa tingkatkan ya di Kota Makassar, dan kita menjadi kota yang jauh lebih baik amin, lagi. amin. Kita doakan, Bu, semoga nanti kunjungan ke sininya lancar, kemudian ke Amerika juga lancar, dan bisa membawa impact yang baik untuk masyarakat Kota Makassar. Terima kasih banyak, sama-sama sudah hadir di Bapeda Corner pada hari ini, dan nantikan video-video berikutnya bersama dengan narasumber-narasumber lain kita nantinya. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.